Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, salam bahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat pecinta budaya, pecinta belusukan, eksplor alam, dimanapun Anda berada ya. Saya doakan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan semua usahanya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan ya setiap kesulitan-kesulitan yang ada ya. Oke, di sore hari ini saya ingin mereview sebuah bangunan suci. Konon ini sudah ditemukan di kedalaman 2-3 meter di bawah tanah ya. Nah, itu atasnya ya teman-teman ya. Itu sampai situ, kita ada di bawahnya, kita kurang lebih 2-3 meter ya. Tanah di kedalaman tanah, tepatnya di perkebunan tebu di Dusun Bendo ya, Desa Kumitir, Kabupaten Mojokerto, ya, Kecamatan Jatirejo. Ya, ya, di beberapa akhir-akhir ini atau beberapa tahun yang lalu di kampung ini atau desa ini sempat heboh ya, karena ada saat itu para petani ketika menggarap sawahnya, mencangkul sawahnya itu alatnya itu menatap sebuah bata merah yang berbunyi kelunting ya. Ternyata setelah digali semakin dalam ada sebuah struktur, diduga ini adalah sebuah benteng istana raja pada masa kerajaan Majapahit. Jadi usianya kurang lebih abad ke-13 sampai 14 tahun abad yang lalu. Jadi usianya sekitar 250 atau 270 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan teman-teman ya. Ternyata leluhur kita sudah punya peradaban, punya hasil karya, punya budaya yang sedemikian hebahnya. Seperti apa hebohnya ini? Yuk kita ikuti perjalanan kita kali ini. Jangan di skip biar tidak salah paham. Nah, kita lihat di bawah ini ya. Nah, ini bawahnya ini ya. Ini merupakan diduga tembok istana sisi barat ya. Untuk menuju atau untuk memasuki istana Brewengker. Siapa Brewengker itu? Beliau adalah menantu pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya ya. Jadi pada masa Majapahit, kerajaan Wengker ini menjadi salah satu wilayah bawahan ya. Bawahannya ibaratnya kalau sekarang Indonesia ini ibu kotanya ya, mungkin seperti itu ya kalau saya boleh menerka ya, ibu kotanya ya. Jadi pada masa masa kejayaan Majapahit, dan wilayah itu dipimpin oleh Kudamerta atau Bre Parameswara ya, yang kemudian dikenal dengan nama Brewengker. Seperti apa? Kita telusuri pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini benteng atau pagar bentengnya ini lebarnya ini kurang lebih 2-3 meter. Lebarnya itu ya kan? Iya, lebarnya. Sedangkan ketinggiannya kurang lebih 80-90 meter. Kita lihat. Nah, ini ada batu andesit juga ini teman-teman. Batu andesit, entah ini batu memang lepasan atau memang di sini. Oh, yang ini ya, yang ini kan ya. Beda kan ya. Oh, ya ini batu yang kali ini batu bata. Kalau terbuat seperti ini kan nggak mungkin, kalau tiba-tiba ini kan jelas ada yang membentuk. Iya betul, jelas ada yang memahat itu. Ya, bahannya apa untuk memahat batu seperti ini zaman abad ke-13? Kok bisa sampai presisi seperti itu ya? Memang Majapahit dulu memang sempat menjadi kerajaan yang terbesar ya di Asia Tenggara ya. Ya, akhirnya Brewengker ya, saya kembali ke Brewengker, menikah dengan Bredaha ya. Tidak lain adalah Bredaha adalah Dewi Marajasa ya, adik dari Tribuana Tunggadewi. Nah, oh, Bunda Ratu itu ya? Iya, itu adalah Ratu Majapahit yang ketiga. Ya, saya lupa yang keberapa. Itu juga ini kalau buat dinding itu beda ya kan? Daripada apa? Cagak itu loh. Pilar maksudnya? Ya lebih lebar. Ya, ukurannya lebih lebar. Ukurannya lebih lebar. Batu batanya juga lebih lebar kan? Lebih. Seukuran jaringnya ada nggak muat itu. Belum tingginya ini. Ada kalau 2 jengkal ini. Ya. 2 jengkal sampai berapa senti ya? Ini kurang lebih 32 senti ya. Lebarnya ini kurang lebih 6 senti. Ya, 6 ya. senti. Ketebalannya itu ya? Ya, ketebalannya ini. Ya, jadi para arkeolog dari BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan pernah mengungkapkan bahwa jejak arkeologis ya dari situs Kumitir ini sebagai istana Brewengker atau Kauripan ya,
diketahui setelah dilakukan ekskavasi beberapa tahap ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat ya bentengnya istana seperti ini. Kita lihat ya. Kita lihat. Sampai seperti ini. Ini panjangnya ini kurang lebih 315 meter ya panjangnya. Ditemukan di kedalaman tanah ya. Bisa kita lihat ya bagaimana leluhur kita ya. Ya, kita lihat seperti ini ya teman-teman ya. Bukan main, jadi temuan yang spektakuler ini ya. Jadi pihak dari BPK ini masih melakukan pengajian selama bertahun-tahun ya untuk mengungkap misteri yang ada di situs Bumitir ini. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ke utara. Memang tebal sekali itu tadi ya. Iya, sangat tebal sekali. Sangat tebal ya. Terus dindingnya itu loh kayak perokok gitu ya. Enggak, namanya juga istana. Masa istana dindingnya hanya ecek-ecek. Kan gimana ya men ya. Itulah makanya Majapahit ini dulu Ini loh kan kok gini kan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan sebelah ya. Kita lihat ya, saya arahkan ke utara. Loh, panjangnya seperti mana? Loh, panjangnya bisa kita lihat ya. Dari temuan dari BPK ini akhirnya pernah dilakukan penggalian dari beberapa titik ya. Ternyata benar di sisi paling barat ya ini adalah sisi paling barat ya. Ditemukan dinding paling barat mengarah ke utara. Oke, kita cepat ke sana ya teman-teman. Karena ini sangat panjang sekali. Nanti kita juga mempercepat durasinya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, ini tingginya seperti ini ya. Kita bisa bayangkan bagaimana sisi tengahnya atau istana pusatnya ya. Tapi sayangnya masih kendala pembebasan lahan. Jadi yang tengah ini masih dipakai kebun tebu. Bisa lihat ya, ini masih dipakai warga ini karena memang ini lahan pertanian memang ya. Pertanian, lahan warga dan juga lahan desa. Ini difokuskan untuk mengupas dinding sebelah barat dan juga sebelah timurnya juga sudah ketemu, sebelah timurnya. Nanti kita akan mereview ke sana. Nah, ini panjangnya 315 meter. Tidak tanggung-tanggung ya. Leluhur kita dulu membuat istana yang selebar ini pada zaman saat itu ya teman-teman ya. Jadi temuan arkeologi selama ekskavasi itu banyak sekali struktur yang menunjukkan jejak bangunan istana ini sekaligus merupakan pendarmaan ya bagi Mahesa Cempaka. Kenapa? Kalau kita lihat dari hasil ekskavasi itu, ya teman-teman ya, bisa diinterpretasikan situs Bumitir ini adalah istana Bengker teman-teman ya. Kita lihat dengan temuan struktur bangunan yang bukan hanya sekedar talut ya teman-teman ya, atau dinding. Jadi talut pada sisi barat ini memang dikemungkinkan adalah sebuah pintu gerbang ya. Yang pintu gerbang ini, pintu gerbang ini kan termasuk sisi sebelah barat ya. Iya, pintu gerbangnya dari barat memang. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kita akan review pelan-pelan karena biar tidak nah, ini kita menemukan apa ini? Oh, anu itu bulu ayam malas itu. Bulu ayam apa ya? Bulu ayam malas. Iya, ayam malas. Ya, memang ini di persawahan ya teman-teman ya. Ini ada fosil nih, Guru. Ada fosil. Ini ada fosil ini. Mana ini fosil kaki 1000 ini. Ulet-ulet uweng. Oke ya. Jadi asumsi keberadaan istana Brewengker ini didukung dengan keterangan yang tertera pada naskah kuno teman-teman ya. Naskah kuno yaitu di Negara Kertagama, Pararaton, serta Kidung Wargasari. Karena selain mempelajari naskah kuno, para ahli ini juga memadukan dengan 2 rekonstruksi peta Majapahit. Ya, ada di buku yang dikarang oleh Kromo Hadinegoro pada tahun 1921. Nah, seperti ini teman-teman ya. Hebat ini, benar-benar hebat ini teman-teman. Kita langsung mereview dari dalam ya. Lokasi dinding talut juga benteng pagar istana Brewengker. Nah,
kita ini menuju ke pemukiman warga teman-teman. Jadi ini terputus oleh jalan raya karena memang itu ada fasilitas umum. Penggalian itu hanya dicukupkan sampai jalan. Itu sampai ke jalan itu Iya, ya, ke kampung. perkampungan warga itu teman-teman. Makanya kita fokuskan, mungkin difokuskan ke arah selatan, karena kemungkinan dinding yang luarnya ini juga ada di selatan. Jadi istilahnya itu melingkar ya, melingkar. gitu. Melingkar. Ya, saat mengekskavasi karena ini terpendam ya antara kedalaman 1 hingga 2 meter, banyak pecahan-pecahan genting juga ya, genting dan juga keramik dari dinasti Yuan ya. Bangunan yang di dalam kawasan Talas tersebut memang diperkirakan memiliki kurang lebih 800 meter persegi ya, dengan unsur penyangga bangunan berupa bata merah. Di atas bata merah maupun di sampingnya terdapat puluhan hingga ratusan ya bongkahan-bongkahan batu andesit yang diduga sebagai lantai dari bangunan istana Briwangkar tersebut ya. Oke teman-teman, kita akan ke sana lagi, jangan di skip, terus ikuti perjalanan kita akan mereview jejak-jejak istana yang terpendam yang muncul dari bawah tanah, dari dalam tanah. Oke, kita akan mereview bagaimana leluhur kita, karya leluhur kita. Kenapa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai dan merawat jasa-jasa leluhur. Oke, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan.